Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas rumus if dan rumus VLOOKUP. Ya, jadi kita akan bahas itu. Yang pertama rumus if ya. Rumus if ini teman-teman adalah rumus yang familiar kita dengar ya. Karena di sini fungsinya itu untuk membuat perbandingan yang logis ya. Jika A begitu ya, jika B, jika C, jika D, jika E. Nah, kondisinya berarti ada dua, benar atau salah. Jadi untuk penggunaan if ini, kalau benar akan menghasilkan apa, kalau salah akan menghasilkan apa. Kalau benar, dia dikali dia dikali dia dikali dia misalnya. Kalau benar sel ini dikali ini dikali ini dibagi ini, itu kalau benar. Kalau salah maka nol, biasanya seperti itu. Kalau benar maka dia ambil dari sini. Kalau salah dia tidak ngambil dari mana-mana. Kalau benar dia mengambil sel tertentu, kalau salah dia mengambil sel yang lain. Itu perumpamaan dari rumus if atau fungsi dari rumus if. Jadi dia membandingkan secara logis antara nilai dan perkiraan dari kondisi yang kita tentukan. Oke, langsung saja kita coba ya menggunakan rumus if ya. Di sini akan kita buatkan rumusnya. Eh, di sini adalah perumpamaannya. Misalnya di sini A ya, A. Nanti kita akan isi A ini dengan keterangan ya. A di sini baik sekali. Kita akan buatkan rumus if untuk ke 5 kondisi ini. Jika A, jika B, jika C, jika D, jika E. Langsung saja kita buatkan rumusnya. Yang pertama kita tekan sama dengan, kemudian if buka kurung. Nah, di sini di Excel ini kita akan lihat ada panduannya ya. Kita harus dalam penggunaan rumus if kita akan menggunakan logical test, value if true, value if false ya. Logical testnya apa di sini ya? Jika F3 sama dengan buka kurung tanda petik, maksudnya tanda petik A, maka baik sekali. Nah, seperti itu. Itu kondisi pertama. Kalau B gimana? Maka itu kita titik koma if ya, if kembali jika F3 ini sama dengan B, maka baik. Pakai tanda petik dulu ya. Baik, kemudian tanda petik. Kondisi ketiga, jika ini sama dengan tanda petik C, tanda petik titik koma, maka isinya cukup ya, cukup. Kemudian kita pakai if lagi, jika ini sama dengan D, maka tanda petik kurang ya. Kita pakai if lagi, jika ini sama dengan E, tanda petik dulu E, maka tanda petik gagal. Nah, kemudian jika tidak kita nolkan ya. Jika tidak kita nolkan, if false-nya itu ya teman-teman, if false-nya maka nol. Lalu kemudian kita beri tutup kurung. Tutup kurungnya berapa? Kita lihat tutup kurungnya itu if-nya ada berapa sih? Kita lihat di sini 1 if, 2, 3, 4 ya, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kurungnya itu sejumlah if-nya ada berapa ya teman-teman. Perlu diingat tutup kurungnya sejumlah if-nya ada berapa. Lalu kita enter. Nah, dia akan terisi
baik sekali, karena memang A di sini adalah baik sekali ya. Kemudian kalau rumusnya kita copy ke bawah, lalu kemudian kita isi A, ya baik sekali ya, sudah benar ya. Kalau gagal, D kurang, A baik sekali, B. Nah, kalau C cukup. Nah, seperti itulah teman-teman ya penggunaan if. Kalau kondisinya lebih banyak lagi, misalnya di sini F, G, H, I, J, bisa nggak? Bisa ya, bisa. Ini bisa lebih banyak lagi. Tapi kalau sampai banyak sekali ke bawah begitu, banyak sekali ke bawah, K, C, K, L, M, N, O, P, Q, ini R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, bahkan sampai AA begitu. Tapi di sini enggak ya. Kita capek dong ya bikin if-nya sebanyak itu begitu. B, C, D, E ya. F, G. Nah, pasti kita capek menggunakan if-nya sebanyak itu. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menggunakan rumus if, tapi kita gunakan rumus yang lain? Nah, itulah solusinya adalah menggunakan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP sama if ini saudaraan ya, saudaraan. Jadi VLOOKUP ini pengembangan dari if lah, kurang lebihnya mungkin begitu ya. Bagaimana penggunaan VLOOKUP dari contoh kasus ini ya? Misalnya saya bikin rumus di sini sama dengan VLOOKUP. Sel kuncinya itu ini, titik koma, kemudian tabel array-nya ini, data lookup-nya lah kalau saya bilangnya seperti itu. Kita tanda bintang. Kenapa tanda pagar absolut seperti ini? Agar ketika rumusnya di copy kemana-mana, sel kuncinya, data lookupnya tetap ke sana. Misalnya nanti sudah jadi rumus, di copy kemanapun tetap kita melihat data lookupnya itu ke C3 sampai D7 ya. Kemudian kita pilih mau ambil kolom keberapa gitu. Kolom pertamanya itu huruf, kolom keduanya adalah keterangan. Kita ambil yang kedua. Kemudian titik koma, kalau nggak ketemu apa? Kalau nggak ketemu false aja gitu ya, tutup kurung, enter ya teman-teman. A baik sekali. Ini kita copy, VLOOKUP-nya kita copy. Kalau gagal, D kurang, B baik, C cukup. Nah, sampai di sini teman-teman. Lebih mudah yang mana, kita menggunakan if atau VLOOKUP? Pakai mana ya, jadi gitu ya. Kalau banyak sekali nggak usah pakai if, tapi kalau sedikit boleh pakai if. Kalau banyak sekali seperti ini A, B, C sampai Z, bahkan sampai ke A, B, B, Z, Z, Z gitu-gitu, kita pakai VLOOKUP saja. Dengan rumus sesimpel ini solusinya sama. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, teman-teman mau pilih mana? Pilih if atau pilih VLOOKUP? Ya, tinggal teman-teman yang menentukan ya. Kalau kondisinya seperti ini, saya akan gunakan VLOOKUP karena rumusnya simple sekali dibanding if. Dengan hasil yang sama, ketika kita menggunakan if ini rumusnya cukup panjang dan tidak fleksibel ketika kita akan ubah-ubah ya. Ketika akan kita ubah-ubah parameter di sininya ya, dia nggak bisa. Kalau if itu harus kita ubah satu persatu lagi rumusnya. Kalau lookup misalnya ini kita ubah menjadi A keren, B bagus, C hebat, D wow, E biasa. Nah, kalau rumusnya menggunakan VLOOKUP, ketika kita ubah parameternya maka hasilnya pun akan menyesuaikan ya. Sementara if ini tidak ya. Kita balikin lagi ya, seperti ini. Itulah perbedaan if dan VLOOKUP ya teman-teman. Nah, VLOOKUP ini ada dua kondisi.
kondisi satu ini yang sifatnya fix ya. Dalam artian A baik sekali, B baik, ini fix. Tapi kalau rentang seperti angka misalnya 80 sampai 100, bisa nggak sih VLOOKUP? Bisa banget ya teman-teman. Bisa banget. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini kita hapus dulu ya. Kini kita hapus dulu. Kita agar bersih begitu. Nah, jadi kalau VLOOKUP di sini rumusnya itu menggunakan false. Nah, false ini nanti kita ganti agar rentang ya, tapi data lookupnya juga harus disesuaikan. Nah, kalau dari sini kita ambilnya itu angka awalnya, tapi dari yang terkecil ya teman-teman. Maksudnya gimana? Dari angka terkecil berurutan ke bawah menjadi lebih besar. Dalam hal ini kan 30 ya, 30, kemudian 40, 56, 66, 80. Nah, bagaimana yang di bawah 0? Di bawah 30, mungkin yang di bawah 30 itu 0. Ya, 0 0 mungkin apa? Mungkin gagal juga lah ya. Nah, 30 itu apa? E D C B A ya. Ini gagal, ini kurang, ini cukup, baik, dan baik sekali. Kalau 0 sampai 30 apa? Misalnya 0 sampai 30 pun kita namakannya gagal lah ya. Gagal lah. Nah, ini udah jadi nih tabel lereng yang kita berikan, pindahin ke bawah ya. Ini kita berikan header. Nah, kita kecilkan dikit. Nah, kondisi kedua ini yang rentang, artinya apa? Untuk nilai 80 sampai 100 dia A kalau keterangannya baik sekali gitu ya. Kalau 66 sampai 79 dia B baik. Nah, bisa nggak sih VLOOKUP gitu? Bisa. Jadi bagaimana rumusnya? Sama rumusnya kita buat VLOOKUP buka kurung, misalnya ini adalah nilai ya. Kemudian nanti kita akan isi di L3 ini titik koma. Nah, angka ini kita blok sebagai data arraynya atau data lookupnya kalau saya bilang. Jangan lupa di absolutkan. Kita pilih yang nomor berapa, misalnya kolom keberapa, maaf, kolom pertama itu angka, kolom kedua huruf, dan kolom ketiga keterangan. Misalnya kita isinya kolom kedua ya, titik koma. Nah, di sini kita, kalau biasanya itu kita tekan false, karena ini rentang maka kita tekan 1 ya, lalu kemudian tutup kurung. Nah, dia karena ini kosong itu ibaratnya juga kalau kosong 0 ya, jadi dia akan sendiri. Coba ini kita tengahin, ini kita copy ke bawah ya. Nah, ini semua. Nah, kalau ini kita isi 30, ini nggak usah diisi dulu ya. Ini kita isi 30. 30 itu sesuai rentang di sini masih ya. 31 masih 35 masih ya. 39 masih Kalau sudah mulai 40 maka dia akan berubah menjadi D ya teman-teman. Karena apa? Karena memang kita sudah buatkan rumusnya, yang 40 itu D. Kalau 39,5 bagaimana? 39,5 39,5. Nah, 39,5 ini teman-teman masih Kenapa masih Karena belum 40. Yang 40 itu, yang kurang itu minimum 40 ya. Jadi kalau sudah 40 baru dia berubah menjadi D. Termasuk misalnya 55 masih D. Kalau sudah 56 dia berubah C. Kalau 80 dia berubah menjadi A. Kalau 79 masih B dia.
Kalau 79 masih B. Kita copy. Kalau 79 semua kita copy, masih A ya. Ini 100 itu A. 82. Nah, 30. Nah, ini kemudian kalau 56, 58 C. Begitulah teman-teman ya. Hari ini kita bahas if, kita bahas VLOOKUP dengan kondisi 1, dengan VLOOKUP kondisi 2 ya. Demikian pada video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Replay Channel.